Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di mata kuliah web programming. Hari ini kita memasuki pertemuan ketiga. Nah, dimana di pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai link, tabel, kemudian web statis. Nah, Bapak harap kalian tetap bersemangat ya, walaupun kuliah secara online gitu ya, karena kondisi sekarang belum bisa dilakukan perkuliahan secara langsung ya, secara tatap muka. Nah, di sini sebelum membahas ke materi, nah, jadi kita akan membahas terlebih dahulu pengertian dari link. Nah, link di sini merupakan tulisan yang memiliki reaksi tertentu ketika diklik, misalnya untuk menuju ke halaman website atau mendownload file. Atau bisa disebut dengan hyperlink. Jadi kalau di HTML itu ada istilah hyperlink, adalah suatu cara untuk menghubungkan dokumen satu dengan dokumen yang lainnya. Nah, penggunaan link ini sangat penting. Sebagai contoh, apa jadinya sebuah jalan tanpa penghubung dari kota satu kota lainnya gitu. Jadi kalau jalan hanya ada satu ya gimana? Tidak ada jalur yang lainnya. Nah, begitu juga dengan link. Bagaimana seorang pembaca dapat melihat halaman lain pada sebuah web? Itu kalau tidak ada link. Nah, maka dibutuhkan navigasi sebagai petunjuk untuk membaca pergi ke bagian lain dalam sebuah web atau di luar web. Penulisan link ini menggunakan sebuah tag ya, ada tagnya, tag answer ya Pak. Atau link juga bisa digunakan untuk menu web ya. Jadi untuk susunan web dari menu, jadi dari menu satu ke menu berikutnya ada di hyperlink. Nah, jadi tag yang digunakan itu adalah tag answer. Jadi kurung siku A, nanti ada di dalamnya apa yang web yang mau dihubungkan, kemudian ada tag penutupnya answer. Nah, tag answer di dalam HTML, tag answer adalah pendek yang A ini ya, singkatannya dari answer atau jangkar gitu ya, yaitu sebuah tag untuk mendefinisikan sebuah teks atau gambar memiliki tujuan atau rujukan ke halaman lain atau pada halaman itu sendiri. Nah, tag answer ditulis secara berpasangan antara tag pembuka. Tag pembuka itu yang kurung siku A ya. Dan ada tag penutup. Nah, yang kanannya ada kurung siku slash A ya, kurung siku. Nah, di mana elemen di dalamnya digunakan untuk mendefinisikan sebuah hyperlink. Oke. Nah, tidak semua elemen yang ditulis di dalam antara tag answer menjadi sebuah hyperlink. Nah, pembuatan link dengan tag answer ini bergantung pada atribut harap apabila sebuah teks atau gambar didefinisikan dengan menggunakan teks answer dan tidak memiliki atribut harap, dalam elemen tersebut akan menunjukkan sebuah placeholder. Nah, di sini kita bisa melihat harap itu atribut dari answer ya, beberapa atribut dari answer. Dan harap jadi menunjukkan tujuan dari link ketika diklik gitu. Jadi memiliki nilai URL ya, atau menentukan alamat atau ID tujuan. Nah, kemudian ada target. Nah, kalau target itu menentukan target yang dituju di saat diklik apabila di tab yang sama atau tab lain, atau untuk menentukan bagaimana perlakuan untuk membuka link tersebut gitu.
Nah, nilainya biasanya ada underscore blank, underscore spelling, undershape, underscore top, atau frame name. Nah, kemudian title untuk menentukan tulisan yang tampil saat mouse memasuki area link. Itu ya. Nah, ini merupakan contoh ya, contoh dari link. Contoh dari link. Nah, cara penulisannya, misalkan di sini ada A harap sama dengan www.google.com. Nanti titelnya ke Google, target blank, kemudian ke Google. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat ini umpama kita membuat halaman menu. Nah, menu pertama misalkan kita membuat tulisan home, membuat menu home, terus membuat news, membuat menu HTML. Nah, kemudian membuat kontak ya, menu kontak. Jadi membuat 4 menu. Nah, jadi antara home dan news itu ketika diklik nanti yang home itu muncul lagi menu-menu yang lain. Jadi ketika di home diklik muncul di halaman home. Jadi ketika klik news muncul ke halaman news. Jadi ketika diklik blog ya muncul di halaman blog. Kontak yang muncul di halaman kontak. Nanti kita bisa menghubungkan antara halaman satu dengan halaman yang lainnya. Jadi walaupun kita berada di posisi halaman menu, nah kita juga bisa mengklik tulisan atau menu news, nah langsung nanti kita ke menu news. Nah, nanti kita akan praktekkan ya satu persatu untuk halaman pembuatan ansor, pembuatan link ya, hyperlink. Nah, selanjutnya kita akan membahas tabel. Nah, tabel merupakan cara untuk menampilkan informasi dalam bentuk sel yang terdiri atas baris dan kolom. Nah, tabel dibuat dengan menggunakan tag table. Sebuah tabel dibagi menjadi baris dan tiap baris dibagi ke dalam sel. Gitu. Nah, baris dibuat dengan tag TD ya, dengan tag TD. Baris dibuat dengan tag TR, maaf. Baris dibuat dengan tag TR. Dari sel yang akan membentuk kolom dibuat dengan tag TD gitu. Nah, kalau baris TR, tabel row ya singkatannya biasanya TD. Nah, kalau untuk kolom jadi ada lagi tag TD. Nah, dalam konteks HTML, tabel mempunyai peran sangat penting. Selain digunakan untuk menampilkan tabel berisi data, tabel juga digunakan untuk menyusun teks dalam kolom. Nah, bisa juga membuat laporan yang terstruktur. Nah, seringkali tabel digunakan dalam halaman web untuk memperindah tampilan ataupun untuk mengatur agar informasi dapat disajikan dengan tampilan yang enak. Jadi bisa lebih enak dibacanya kalau menggunakan tabel rapi. Nah, jadi dengan begitu banyak manfaat yang didapat dengan menggunakan tabel ini, maka tabel mulai diterapkan pemakaiannya oleh HTML dan kemudian didukung oleh Netscape atau browser pertama yang mempelopori penggunaan tabel. Nah, dari masing-masing tag tersebut, tiap tag mempunyai tag pembuka dan penutup. Ya, tag pembukanya itu yaitu dasarnya table ya, tag table. Seperti bisa dilihat di sini. Untuk membuat tabel itu pada HTML menggunakan tag table. Nah, ini untuk awalnya. Jadi tag pembukanya tag table. Ya, kemudian
tag penutupnya slash table gitu ya. Nah kemudian ada pembaharuan lagi, yaitu penambahan ada tag di header untuk tabel header, dan body table ditunjukkan dengan tag body header ya, to body. Nah kemudian untuk menambahkan baris pada tabel menggunakan tag tr. Jadi tag tr untuk baris ya. Tr itu table row. Nah untuk menambahkan data jika berupa data header menggunakan th ya kalau header. Sedangkan pada body tabel menggunakan td. Td itu td ya, tabel data. Nah saya ulang lagi. Jadi tag table itu adalah pembuka daripada pembuat tabel. Nah di dalam tabel ada baris yang dimulai dengan tr. Jika ada satu tr maka akan ada satu baris. Nah begitupun selanjutnya. Nah dalam baris ada sel-sel yang sering disebut dengan kolom, yang biasanya kita isi dengan bentuk data. Nah sel atau kolom ini dibuka atau dimulai dengan td. Jadi tag td ya, ini nanti diakhiri dengan tag slash td, jadi sebagai penutup. Nah data-data yang berada di dalam tag di tag td akan berada dalam satu kolom. Nah jika ingin membuat 3 kolom dalam suatu baris, maka di dalam tr kita input 3 td gitu. Begitupun pada tr, jika kita ingin membuat 3 baris, 3 baris, nah tabel, maka kita harus ketikkan 3 tr gitu kalau mau membuat 3 baris. Nah untuk lebih mengenalnya, nah untuk memahami, kita bisa mengerti dasar pembuatan tabel. Nah bisa dilihat di sini. Nah awalnya tagnya tabel, kemudian t header, nah tr untuk baris, nah kemudian ada lagi th lagi, yang terakhir ada penutup tag table ya itu. Nah ini format penulisan tabelnya. Nah atribut dari tag table ada call spacing menentukan jarak antara sel, kemudian call padding menentukan jarak isi sel dengan bordernya, kalau width menentukan lebar tabel, kemudian height menentukan tinggi tabel. Nah kalau bagi color memberi warna background color pada tabel. Kemudian ada alignment menentukan peralatan tabel. Nah yang terakhir ada border untuk menentukan tebal border. Nah contohnya layout table di sini, website Lego. Di sini kita bisa melihat ya. Nah jadi layout tampilannya, misalkan ada untuk tampilan menu, ada tampilan page heading ya, layoutnya contoh. Nah ini merupakan script ya atau codingan yang menggunakan tabel. Nah di sini di atas ada tabel, kemudian width lebarnya berapa gitu. Nah nanti kita akan contohkan di praktek gitu ya, biar lebih paham. Nah kemudian ada lagi web statis. Nah kalau web statis itu adalah website yang informasi dalamnya tidak bisa diupdate melalui aplikasi website tersebut secara langsung. Jadi
Kalau web statis ini dibuat sekali untuk selamanya, jadi tidak bisa diupdate. Kalaupun mau ngerubahnya ya dari awal lagi, maksudnya dari codingannya gitu. Jadi situs web itu web statis itu situs web merupakan sebuah halaman web yang saling terhubung dengan umumnya berada pada peladen yang sama. Biasanya berisi informasi disediakan oleh perorangan, kelompok maupun organisasi. Jadi sebuah situs web ini bisa diakses oleh seluruh orang yang dapat terhubung ke jaringan. Tetapi terdapat beberapa dari situs web ini membatasi pengunjungnya dan mengakses situs web tersebut. Dalam pembatasan pengunjung tersebut biasanya dengan cara wajib pengunjung tersebut mendaftar bahkan membayar dan menjadi pengguna dari situs web tersebut. Alasan pembatasan tersebut karena untuk keamanan, menghargai privasi, atau untuk tujuan komersial tertentu. Nah, jadi berdasarkan teknologi web menjadi dua macam, yaitu ada web statis dan ada web dinamis. Untuk web statis ibaratnya web statis itu hanya sekali buat saja. Jadi beda sama web dinamis. Kalau web dinamis itu bisa diupdate dari aplikasinya. Jadi kita bisa melihat di beberapa web, misalkan kalau seperti halnya toko-toko online, nah itu dikategorikan web dinamis karena kontennya akan berubah-berubah setiap hari, setiap detik gitu. Atau misalkan Facebook seperti itu, nah itu disebut web dinamis karena berubah-berubah. Nah gitu. Kalau web statis itu ya seumur-umur seperti itu tampilannya, jadi tidak ada perubahan. Nah jadi web statis itu tidak membutuhkan database, sehingga ini menjadi kelebihan tersendiri ya. Karena tidak menggunakan database ya, jadi tidak ada pembaharuan gitu, seperti halnya blog. Nah jadi ketika dibuat ya sudah, sampai kapanpun ya seperti itu tampilannya gitu. Nah jadi emang ada keuntungan dan kelebihannya. Kalau keuntungannya ya jadi hanya sekali buat sudah selesai. Lain hal kalau web dinamis, jadi setelah dibuat itu kita terus memperbaharui gitu. Nah kalau yang web statis berarti orang hanya sekali melihat gitu. Beda dengan web dinamis. Kalau web dinamis orang bisa setiap waktu melihat gitu, karena akan isinya itu berbeda-beda, akan berubah. Nah, contoh web statis misalkan company profile, ya karena tidak ada berubah kan. Portofolio atau web tentang informasi yang jarang diubah. Itu ya. Nah, sampai di sini pertemuan hari ini. Ya. Nanti kita akan lanjut ke praktek. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian, assalamualaikum.